Teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali di Budaya Komputer. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pencarian. Langsung saja kita mulai ya. Kita buat dulu di sini pencarian, algoritma pencarian. Kalau dilihat dari materinya ya teman-teman ya, algoritma pencarian itu ada dua cara dalam hal ini, linear sequential searching dan bisection atau binary search. Ya, kalau yang linear itu merupakan pencarian brute force, array atau list, tidak harus terurut. Tapi kalau yang bisection itu array atau list harus terurut terlebih dahulu. Jadi linear searching ini pada list tidak terurut diketahui suatu array A dan bilangan yang dicari adalah K. Konsepnya seperti itu. Yang diharapkan adalah apakah bilangan K ada di dalam array A. Di dalam array A yang dimaksud adalah member array A. Output jika ada maka true, jika tidak maka false. Algoritmanya seperti ini teman-teman. Kita membuat kamus lokal dengan variabel ya, ketemu dengan nilai false ya. Lalu kita membuat perulangan mulai dari awal sampai ke akhir daripada array ya teman-teman ya, 0 sampai ke n itu adalah jumlah daripada array. Lalu kita melakukan yang namanya perbandingan, apakah array i sama dengan yang dicari. Jika ya maka ketemu, jika tidak maka kembali lagi ke langkah berikutnya, maju ke elemen berikutnya sampai ditemukan atau tidak ditemukan. Ya, contohnya seperti ini. Oke, daripada berlama-lama teman-teman, langsung saja kita mulai di sini. Kita mulai dari sini pencarian linear ya. Linear. Kita buat dulu ini include. Kita include-kan seperti ini, lalu swing using namespace ya, oke deh, ini rutenya kita buat seperti ini ya, seperti biasa aja ya, ada return. Oke. Nah, anggap aja sebuah array A yang elemennya itu atau datanya itu kita buat di sini, misalkan ada 45, ada 67, ada 12, terus ada 30, ada 55, lalu ada 22, ada 10 misalkan seperti ini. Kita juga harus ini ada data. Kalau dalam pencarian yang ini kita buat sini, pencarian line, kita buat pencarian linear. Ini lagi gampang sekali ini teman-teman ya. Untuk mengetahui jumlah datanya, kita membuat sebuah variabel n yang kita ambil dari data itu sendiri dengan menggunakan fungsi sizeOf, diikuti dengan datanya dibagi dengan fungsi sizeOf dari elemennya teman-teman. Kemarin sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya teman-teman, silahkan nanti bisa ditonton. Oke, sekarang kita buat sebuah variabel K misalnya untuk pencarian. Misalnya kita mencari 55 ini teman-teman. Cari. Sekarang kita buat sebuah perulangan, baca dari awal sampai ke akhirnya. Sekarang kita buat integer i sama dengan 0, mulai dari 0, mulai dari i lebih kecil dari n dikurang 1 ya. Terus ri plus plus. Kenapa n dikurang 1 ya? Karena kita mulainya seperti ini teman-teman ya. Ini indeknya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gitu. Jadi ini semua sebenarnya panjangnya 7 karena dia dimulai dari indeks 0, maka dia berakhir pada indeks ke-6. Gitu ya. Oke, teman-teman, kita langsung saja mulai dari sini. Ya. Kita deteksi apakah
apakah apakah AI dibaca satu persatu sama dengan K. Ya, kalau sama ya berarti selesai sudah. Si out ketemu ini berarti kan si. Nah, kita langsung saja buat seperti ini. Data K ditemukan di indeks I. Oke, ini aja and line. Oke, break, berakhir sudah. Oke, seperti ini ya teman-teman. Jadi hanya begini, ini yang disebut dengan linear ya, linear searching ya teman-teman, pencarian linear. Kita jalankan using namespace. Oh, ini udah pakai, sorry. Oke teman-teman, dia ketemunya seperti ini. Jadi 55 itu teman-teman ada di indeks ke-4, benar ya. Jadi 55 ada di indeks ke-4. Oke, coba kita ganti, kita cari 67. Oke, 67 itu ada di indeks pertama, ya sama ya, 01 dia ada di indeks pertama. Oke. Kalau misalnya ini yang nggak ada teman-teman, kalau nggak ada gimana? Misalnya kita bikin di sini, kita cari 15, cek. Pencarian linear ini kosong teman-teman. Jadi supaya ini tidak masalah teman-teman, kita bikin sini else ya. Else artinya tidak ketemu. Kita buat sini. Copy aja ini. Teman-teman di sini. Data K tidak ditemukan. Ini pakai pentung ini enggak usah. Oke. Seperti ini. Sekarang kita jalankan. Data K tidak ditemukan. Ya. Data 15 tidak ditemukan. Gitu ya. Oke. Di break dong, jangan diulang terus, di break juga kalau enggak ketemu. Kalau ketemu di break ya, kalau enggak ketemu juga di break ya. Data 15 tidak ditemukan. Karena 15 memang tidak ada di sini, teman-teman. Begitu ya. Jadi itulah pencarian linear, teman-teman. Mudah ya pencarian linearnya, seperti yang sudah dijelaskan di dalam slide yang kita pelajari ini. Ya, sesederhana itu. Oke. Notasinya ada begini juga. Ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, yang berikutnya sepanjang ini ada yang linear, lalu ada yang binary. Ya, jadi binary bisection searching teman-teman. Ya. Binary search merupakan algoritma yang efisien dalam pencarian elemen pada array. Ya, idenya dibagi bisection. Syarat utama koleksi array harus atau wajib sudah urut. Jadi dibandingkan kunci K dengan elemen tengahnya, kompleksitasnya O log n, teman. O log n itu yang sering kita sebut sebagai pencarian yang lebih efisien ya, biasanya itu. Ya, konsepnya dibuat begini ya teman. Jadi nanti kalau dia lebih kecil maka right-nya itu dikurang 1, kalau dia lebih besar maka left-nya ditambah 1. Jadi pencariannya seperti itu. Jadi kalau kita mencari misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Jadi langsung saja kita coba di sini teman-teman. Ini pencarian binary, lalu saya buat di sini yang baru ya teman-teman ya. Ini saya copy aja supaya datanya nanti tetap saya pakai. Ini saya copy, namanya saya ganti jadi cari binary .cpp ya teman-teman ya, cari binary .cpp, jadi binary.
Oke, seperti ini ya teman-teman ya, binary teman-teman. Nah, datanya tetap kita pakai seperti ini, hanya perbedaannya di sini teman-teman ya. Ini kita ini. Jadi karena binary itu dia kan dibagi dua berdasarkan materinya ini ya teman-teman ya, berdasarkan materi yang kita pelajari ini dibagi dua dia. Jadi idenya bisa syarat utama koleksi array itu sudah harus terurut. Bandingkan kuncikan dengan elemen tengah ya. Kalau nanti elemen tengah itu yang dicari itu lebih kecil dari elemen tengah ya, lebih kecil dari elemen tengah, itu berarti kita nyarinya itu teman-teman yang lebih, kalau dicari lebih kecil ya, atau elemen tengah itu lebih kecil berarti kita ke kanan, kalau lebih besar berarti kita ke kiri, begitu ya teman-teman ya. Ini contohnya seperti ini, kita buat ini Nah, sekarang kita buat seperti ini. Misalkan ini datanya ya, ini mulai dari sini kita bikin, ini biasanya awal atau kita bikin ini log lah. Terus yang ini height-nya, ini yang paling tinggi atau yang paling besar. Nah, kalau datanya ada 7 seperti ini teman-teman, berarti middle-nya itu ada di posisi 3 karena tidak mungkin jadi pecahan. Jadi ya. Ini syaratnya teman-teman, kita buat dulu seperti ini, integer low ini sama dengan mulai dari 0 nanti, terus integer height-nya teman-teman ya, height-nya kita bikin n-nya dikurangi 1 teman-teman ya. N-nya ini itu kan berapa, jumlahnya ini semuanya ada, n-nya ini ada 6, ada 7 teman-teman, ada 7 dikurang 1 jadi 6 gitu ya. N-nya itu dikurang 1 karena 7 jadi 6. Nah, sekarang misalnya kita bikin di sini ketemu ya, ketemu sama dengan 0 ya. Lalu tengahnya kita buat tengah, kita siapkan dari awal teman-teman semuanya sebelum kita gunakan. Ini lebih baik daripada dibuat di dalam programnya. Jadi kita bikin sebuah perulangan, kita baca mulai dari awal sampai ke akhir. Nah, mulai dari long lebih kecil dari high. Apakah low lebih kecil dari high? Ya, kalau iya berarti kita bikin tengah ini kita isi dengan dibagi 2 ya teman-teman, dibagi 2 high ya dikurang low. Ini bagi 2 teman-teman, seperti ini baginya di tengah. Nah, sekarang kita deteksi, jangan-jangan kalau ini pas ya, yang di tengah itu pas, jadi kalau A tengah itu sama dengan K itu, kalau sama itu berarti apa, berarti ya tengah itu sama dengan ketemu sama dengan tengah itu, lalu di break seperti itu teman-teman. Jadi kalau yang kita cari di sini adalah 15 yang kita cari teman-teman di sini, yang ada dulu ya, sebentar, yang ada dulu, nanti kita bikin misalkan 22, kita cari 22 ya. 22 itu berarti low lebih kecil dari high, masuk dia ke bawah, turun tengah itu sama dengan 0 ditambah high dikurang 0 ya teman-teman, berarti jadinya ini berapa, 6 dikurang 6 dikurang 0 dibagi 2 berarti dia 3 teman-teman ya. Jadi tengah ini isinya adalah 3 teman-teman. Tengah itu 3. Apakah A3 itu berapa? Ini 30. Apakah A3 sama dengan, apakah 30 sama dengan K sama dengan 22? Sorry, bentar, ini harus diurutkan dulu, kita urutkan dulu ya, jadi harus dibuat urut dulu ini, bentar, ini harus dijadikan seperti ini teman-teman, tidak boleh jadi syaratnya kan harus urut, maka kita buat seperti ini ya, harus urut ini. Jadi sebaiknya nanti teman-teman menggunakan pengurutan sebelumnya dulu baru dicari ya. Oke,
Oke, sekarang di sini kalau di ini diurutkan berarti ini 10, 12, terus 22, terus 30, terus 45, terus 55, terus 67. Seperti ini dia. Jadi urutannya seperti ini ya teman-teman. Urut. Dan syaratnya kan di sini harus urut teman-teman. Jadi syarat utama koleksi array itu atau listnya sudah terurut teman-teman. Itu syaratnya. Jadi syarat itu harus terpenuhi. Nah, sekarang kita cari misalkan 55 nih ya teman-teman, jangan 22, 55. Kita buat 55. Oke. 55 sekarang teman-teman. Kita cari low sama dengan 0, height sama dengan panjangnya ini tadi 7, dikurang 1 jadi 6, ketemu 0, tengah 0. Sekarang apakah diulang ini ya, buat perulangan, apakah low, apakah 0 lebih kecil daripada 6? Iya. Sekarang tengah sama dengan 0 ditambah 6 dikurang 0, berarti dibagi 2. Jadinya ini adalah 0 ditambah 3, berarti tengah ini sama dengan 3. Tengah itu sama dengan 3, berarti A tengah sama dengan K. Apakah nih 3, 0, 1, 2, 3 apa? 30. Apakah 30 sama dengan K? Tidak, teman-teman. Ya, sekarang kita coba dulu, cari dulunya apakah ini benar gitu ya. Tengah. Ini tengah itu nilainya N line. Oke. Nah, di break ya teman-teman, karena kalau nggak di break nanti dia muter terus ini ya. Apa ya? 15 tidak ditemukan. 15 tidak ditemukan. Disimpan, lalu kita jalankan. Ini nilai yang dijalankan kok aneh. Cari binary ya. Kok larinya ke sini? Hapus ini. Integer A. Kenapa salah? Why? Sebentar, view log. Salahnya apa sih? Expected or before integer. Oh ini, sorry. Alah, kurang perhatian. Ini juga sama. Sama. Oke, jadinya 3 ya teman-teman ya. Ini karena ini enggak di break, maka dia berarti hasilnya adalah 3. Jadi pertama itu ketika dijalankan hasilnya adalah 3 teman-teman ya. Jadi 3 itu didapatkan dari itu tadi ya, 6 dikurang 0 dibagi 2. Nah, sekarang apakah A3? Apakah 30 sama dengan 55? Tidak. Kalau tidak, apa yang dilakukan? Berarti kita lakukan deteksi lagi di sini teman-teman. Nah, ini yang disebut dengan pembagian 2 tadi itu di sini. Nah, sekarang di sini kita apakah A tengah lebih kecil dari K? Kalau lebih kecil dari K berarti apa? Kalau A tengah lebih kecil dari K berarti kita bergeraknya kan ke kanan. A tengah itu kan 30. Kalau lebih kecil berarti dari yang dicari, berarti kita bergeraknya ke kanan. Berarti kita bikin di sini low. Ini low, sorry. Ini berarti high. Itu sama dengan
tengah ini plus tengah plus 1. Oke, ini teman-teman kita ganti ya, bukan tadi kan right ya teman-teman, tapi low sama dengan tengah plus 1. Ini kok bisa seperti itu? Jadi kalau ini A tengah ya, kalau A tengahnya itu lebih kecil dari yang dicari, yaitu nilai K teman-teman. Misalkan di sini berarti kalau A tengah ini kan tadinya nilainya kan 3. Ya, tengah ini kan nilainya 3, jadi A3 sama dengan K, berarti A3 itu kan 30. Kalau yang tengah ya, A3 lebih kecil dari yang dicari, ini kan berarti true-nya di sini. Maka low-nya itu yang kita tambahkan dengan tengah plus 1. Jadi low itu tengah plus 1. Jadinya low tengah plus 1. Jadinya low ini sekarang tengah plus 1 jadinya 4. Ini jadi 4 kan 3 tambah 1. Nah, kita naik ke atas teman-teman ya, karena ini terpenuhi. Jadi kalau else jadi sini else-nya ini baru high teman-teman. High sama dengan tengah dikurang 1 seperti ini. Kita kembali ke atas pada posisi ini sudah low, ini sekarang kan 0, jadi 3 ditambah 1 4. Dia naik ke atas, apakah 4 lebih kecil dari high? Ya, sekarang tengah itu sama dengan 4 ditambah 6 dikurang 4 teman-teman, jadi 2. Ini berarti ya, 2 dibagi 2, 1 ditambah 4 jadi 5. Berarti sekarang tengah itu jadi 5. Apakah A tengah? Kan dia naik teman-teman ya, apakah A tengah? A5 itu berarti apakah A5 dia naik ke sini? Apakah A5 sama dengan yang dicari? Nah, harusnya dia langsung ketemu ini teman-teman ya, langsung ketemu. Kalau ketemu ya berarti sudah selesai ya. Nah, kalau ketemu berarti apa? Ya, berarti keluar dari perulangan. Kita buat di sini cout inline. Lalu kita buat kita deteksi di sini seperti ini. Apakah ya, ketemu lebih besar dari 0? Ya, artinya kan ketemu sudah jadi 5 ya, berarti lebih besar dari 0. Itu artinya dia ketemu. Kalau ketemu berarti kita bikin kita tampilkan yang ketemu ya. Data K ditemukan di indeks tengah seperti ini. Nah, kalau tidak teman-teman ya sebaliknya, berarti ya sebaliknya kita copy aja ini, copy kita letakkan di sini, kita ganti ini tidak ditemukan, kita kasih pentung untuk penegasannya. Oke, sini line. Oke, ini teman-teman kita jalankan. Sudah seperti ini kita jalankan. Nah, ini dia teman-teman, hasilnya begini. Nah, ini tadi pergerakan daripada tengahnya ya, jadi dari awal 3 terus 5, lalu 5 itu ditemukan di indeks ke-5, 55 ditemukan. Nah, sekarang kita misalnya ganti dengan 67, kita simpan, jalankan di indeks ke-6 mestinya ya, ditemukan 67 tidak ditemukan saudara-saudara. 67 tidak ditemukan. 67 kenapa tidak ditemukan? 67 kenapa tidak ditemukan? 67 tidak ditemukan. Apakah ini kan mesti mulai dari 0 ya? Apakah 3? Enggak. Apakah 3 lebih? Iya, low tambah 1 naik dia ke atas. Pergerakan dari
Oh, sampai di 5 dia. Ini kita tambahkan sama dengan teman-teman. Sorry. Ini ada sama dengannya ya. Sampai pada posisi ke-6-nya. Ini karena tidak sampai di posisi ke-6. Ya, kalau lebih kecil dari sini ya otomatis berarti 6 itu tidak ikut. Tapi kalau sama dengan berarti 6-nya ikut. Sekarang kita lihat mesti ketemu dia. Nah, dia ketemu teman-teman. Nih. Nah, itu perbedaannya ya. Jadi dia dibaca tetap indeks ke-6. Begitu teman-teman ya. Sekarang kalau tidak ada 67, kita bikin 68. Kita jalankan. Harusnya tidak ditemukan. Nah, tidak ditemukan ya teman-teman. 68 tidak ditemukan. Nah, ini adalah konsep pencarian yang paling banyak digunakan sampai sekarang teman-teman ya. Jadi membagi dua datanya terlebih dahulu, lalu ya otomatis kalau dia cari 67 teman-teman, kalau dari tengah yang ini sudah diabaikan, dia otomatis nyari yang 4 ini aja, akan lebih mudah untuk dia. Nah, demikian sebaliknya kalau lebih kecil. Misalnya kita cari sekarang di sini 10, lihat ya, cari 10, dia di posisi berapa? Ya, di posisi ke 0 mestinya ya. 10 tidak ditemukan, 10 tidak ditemukan. Kenapa kok 10 tidak ditemukan? 310 ya, dikurangi masalahnya ya teman-teman ya. Baik, dikurangi 1, 310 ya, apakah 310? Nah, kenapa 0-nya ketemu? Apakah 0 A0? Apakah A0 sama dengan K? Harusnya sama ya, tapi kenapa enggak muncul? Loh, 10 tidak ditemukan, kok bisa? Oh iya, sebentar. Dia kenapa tidak ditemukan? Dia posisinya di sini teman-teman, masalahnya ya. Karena tengah itu sama dengan 0 juga. Maka kita jadikan ini jadi min ya teman-teman, jadikan min. Nah, ini cara yang paling ampuh, jadikan jadi min 1, karena 0 itu masih bagian daripada indeks data ini teman-teman. Karena ketika dia baca ini 0, tengah sama dengan 0, terus sampai di sini dia masalahnya, di sini dia ketemu, tapi sampai di sini karena lebih besar dari 0 teman-teman, tidak kan, karena 0 tidak lebih besar dari 0. Jadi sekarang sudah ketemu mesti selang. Nah, kok masih lumpuh juga. Teman, kita carikan dulu nih masalahnya apa. Tengah sama dengan min 1. Oh, tengah salah. Salah, bukan tengah. Ini ketemu. Sorry. Ketemu teman-teman. Apakah ketemu lebih besar dari? Nah, ini mesti langsung ketemu teman-temannya. Sorry. Ketemu sama dengan tengah lebih besar dari karena tengah ini udah benar 0 teman-teman. Tengah lebih besar dari 0. Tengah min 1 lebih besar dari 0. Iya, harusnya ini benar. Apakah ketemu lebih besar atau sama dengan 0 juga boleh. Lebih besar sama dengan 0. Harusnya dia ketemu. Nah, ketemu di indeks 0 teman-teman. Ya, ini tinggal cara-cara ini juga teman-teman. Logikanya memang harus masuk nih. Ya. Begitu ya teman-teman ya. Oke, memang kadang-kadang dalam pemrograman itu salah sedikit ya. Salah logika ya teman-teman. Ya, dia akan salah. Ini karena ini udah pas di 0, dia dikurang dari 3, dikurang sampai dia ke 0, harusnya tidak benar. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, silakan dicoba dulu.